Sama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Nah, kalau di sini kita lihat ya untuk Euro USD memang dia belum ada banyak pergerakan dan cenderung di 4 jam itu dia mengerucut kalau kita lihat di sini. Nah, mengerucutnya ini sebenarnya dia lebih cenderung membentuk pola bullish pennant. Ya, di sini kalau kita lihat ada segitiga di sini. Ini ada supportnya, di sini ada resisten. Jadi memang kenapa disebut bullish pennant, karena pergerakannya ini atau pembentukan dari si segitiga ini itu dia berawal dari si bagian bawah ini ya. Jadi kalau misalkan dari bagian bawah memang disebut itu sebagai bullish pennant, tapi sebenarnya pola ini pun tidak menjamin ya dia akan membentuk bullish. Jadi memang lebih baik kalau kita perhatikan itu dimana dia breakoutnya, itu untuk penentuan polanya gitu. Jadi misalkan ada udah membentuk pola ini nih. Nah, kalau secara teori ini memang pola untuk bullish pennant, tapi terkadang market bisa melanggar pola-pola tersebut gitu atau price action tersebut. Jadi memang kalau begitu saya biasa itu better tunggu dia breakout. Kalau dia breakout ke bawah berarti target dia di mana? Target dia di sini ya. Di 1963. Kemudian kalau dia target breakout ke atas berarti targetnya itu di sini di height yang sebelumnya di 48.4825. Nah, kalau kita perhatikan lagi memang secara 4 jam sama di daily itu kan kemarin kita juga ada bahas area breakout dia ya. Breakout dia itu dari di 12.500 1253 sampai 863. Nah, ini kalau dia breakout ke bawah berarti target penurunan dia juga bisa untuk retest ke area breakout dia juga nih. Gitu. Kalau dia breakout dari bawah bullish pennant si bullish pennant ini ya, dia bisa breakout ke bawah dengan target area retestnya itu di 1026 sampai 1253. Ini bisa jadi area target retestnya dia. Ini kita sebut sebagai target retest atau kita sebut sebagai target koreksi ya di sini ya. Nah, ini target koreksi, kemudian dianggap masih uptrend itu kalau dia berhasil pullback dari sini. Nah, ada beberapa level yang memang cukup penting untuk kita perhatikan untuk melanjutkan pergerakan uptrend di si Euro USD ini. Yang pertama itu adalah low dia yang dari sini di 0.9939 ya. Nah, ini low-nya dia itu menunjukkan area swing low jadi yang terakhir sebelum dia lanjut untuk naik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian di harga 97.511 ini juga harus kita perhatikan. Nah, nantinya kalau kita lihat memang si DXY ini juga masih akan koreksi. Koreksinya mana? Koreksi ke atas kalau kita lihat sih kalau untuk DXY ini. Tapi memang kalau diperhatikan dari tanggal 14 November sampai tanggal 19 November itu sebenarnya pergerakan DXY ini dia sideway ya. Dia sideway dengan low-nya dia itu di 105.6 dan height dia itu ada di 107 ya, poin 2 untuk area sideway-nya dia. Nah, ini kalau dia breakout dari 107.2 berarti target naik dia yang terdekat itu dari 107.8, kemudian tertingginya itu 109.5. Nih target naiknya dia. Ini ya, soalnya kan area breakout yang pernah kita bahas juga pada sebelumnya ya, pada video sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat lagi kalau dia belum bisa break dari sini ya, dari 107 ini berarti dia lanjut turun ke bawah dengan target harga itu 105.6, terus kemudian 104.7 sampai 103.6 ya di sini ya. Nah, itu artinya untuk si Euro USD ini itu bisa lanjut naik ya, kurang lebih kalau misalkan si DXY ini gagal break ya, kemudian gagal break dari 107.2 ini, kemudian dia lanjut turun ke bawah untuk retest kemana, ke sini lagi nih ya 105.6, artinya si Euro USD ini akan break ke atas lagi dan retest ke area height yang di sini. Nah, retest ke sini di 4.825 gitu. Nanti dari sini baru dia penentuan nih, dia mau break atau enggak. Kalau dia nggak break, dia berarti lanjut turun lagi ke sini ke bawah. Tapi kalau dia breakout berarti dia akan lanjut lagi naik ke mana, ke target yang ada di sini. Ini ada SNR-nya juga ya. SNR-nya itu terakhir disentuh 28 Juni. Jadi bisa dilihat misalkan dia lanjut lagi naik ke sini, baru dia lanjut turun ke bawah untuk melakukan koreksi dari area breakout-nya dia begitu. Jadi itu ada beberapa pergerakan untuk si DXY dan Euro USD untuk hari Senin nanti. Itu sih yang kalau saya lihat yang penting tuh yang harus kita perhatikan adalah area dari si bullish triangle ini ya, terus dari si triangle ini gitu. Jadi itu untuk kenaikannya. Kalau untuk penurunan begitu dia breakout dia bisa lanjut ke
bawah sini 1900 sampai 1253 dengan terendahnya itu di 863 begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai Euro USD ini. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.